Sama pertanyaan ya. yang berikutnya, kalau lagi puasa yaumil bid atau puasa sunnah, ada yang ngajak makan misalnya di terakhir makan atau diajak jamuan atau ada perayaan di rumahnya, itu sebaiknya saya batalin ya puasanya Rom, atau lanjutin aja atau bilang saya lagi puasa nih gitu. Cuman kalau misalnya saya beli puasa nggak enak, dia takut ya menyinggung lah gitu. Gimana sebaiknya tuh Ustaz? Puasa diterusin atau Iya. dibatalin? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat thalibil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, serta umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Masih kita bertemu kembali di channel Melinu Mengaji, channel kesayangan kita, juga bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Alhamdulillah masih membahas kitab suci Al-Quran, masih di dalam surat ke-78, sekarang masuk ayat ke-35. Pertama masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Ustaz Ali Habibullah, dan alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga seperti biasa kita doakan doa guru-guru kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi wanufillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, khususon anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, kepada gurunda tafadul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين وخلق منها زوجها واتقوا الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan dibuka surat An-Naba ya. Ayat An-Naba ke-30 35 ya, terakhir. 35 ya. Ya. Sekarang Pak dibaca Pak 35 sampai 40 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wa la kizaba. Jazaa'a min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, kita coba ya, mudah-mudahan nyampe pep 40 ya, kalau nggak kita bikin dua Sesi. apa? Dua kali ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. La yasma'u ya. La yasma'una fiha. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Kata-kata sama. Ya, tidak mendengar fiha padanya, hanya kembali ke jannah, pada surga, di dalam surga atau dalam surga. Mereka tidak mendengar di dalam surga lagwan. Kalau mendengar itu berhubungan dengan ucapan atau apa? Penglihatan. Tidak mendengar berarti ucapan penglihatan. mendengar percakapan. Ucapan. Ya, berarti di sini adalah laguan, di sini adalah percakapan atau ucapan-ucapan yang laguan sia-sia. Obrolannya sia-sia. Yang batolan ya, atau batolan ya. Wala kidzaba, dan juga kidzaba, kedustaan. Ucapan-ucapan yang dusta nggak dengar di surga. Ya. Kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya berbicara tentang masih berhubungan dengan para nikmat-nikmat yang diberikan kepada penghuni surga. Ya, di ayat sebelumnya 34, wa ka'san misako, diberikan gelas-gelas yang penuh dengan Minuman. dengan khamar, dengan arak. Ya. Lalu dengan arak sekarang diikuti dengan ayat setelahnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar percakapan atau ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang penuh kedustaan. Kedustaan. Logikanya ya, di dunia ini orang yang minum tuak, yang minum arak, yang minum khamr, logikanya kan hilang akal. Ya, maka dia ucapannya ya kacau gitu kan, berantakan. Bahkan tidak sedikit yang mereka yang meminum khamr hilang akal, bahkan bikin rusuh suasana. Itu di dunia. Makanya kita dilarang. Sabar, jatah kita nanti di akhirat. Khamr di dunia beda dengan khamr di surga nanti. Padahal kita minum khamr di dunia, pusing, akal hilang, ngomongannya ngaco. Makanya dilarang. Banyak gara-gara khamr mengikuti perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, zinahnya, mencuri, membunuhnya. Gara-gara khamr hilang akal. Nah, kita dilarang. Tapi khamr di surga nanti bagi para penghuni surga itu sebuah kenikmatan. Kita minumnya nggak berdosa karena nggak ada dosa lagi di sana. Penuh kenikmatan, yang nikmatnya lebih nikmat daripada yang di dunia.
Yang paling penting dicabut tuh Pak, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan sia-sia dicabut. Di surga nggak ada, kita nggak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang penuh kedustaan. Ya, di akhirat di surga nggak mendengar itu, karena Allah kalau cabut. Saya kasih misalnya begini, ilustrasinya ya. Kalau antum makan di sebuah resto yang mahal punya, berbintang pula gitu kan, mahal dong bayar dong. Antum bayar mahal itu bayar apa? Bayar makanannya atau apa yang dibayar? Itu bayar apa sebenarnya? Yang dibayar pasti kan suasananya, pelayanannya, kenyamanannya, ketenangannya gitu kan, bukan sekedar makanan yang kita pesan kan. Jadi kita udah bayar mahal-mahal, ya. Kalau tiba-tiba di sebelah kita sama makan dengan kita juga gitu kan, ngomongnya ngaco, ngomongnya membual, ngomong segala macam, kan selera makan kita jadi terganggu ya. Ya udah bayar mahal tidak menjamin kita bisa menikmati makanan-makanan yang kita bayar tadi. Atau kita hidup bertetangga, udah beli rumah mahal-mahal, klasternya elit tuh kan, miliaran. Kalau tetangganya bersih melulu, kita kan jadi nggak nyaman. Kita nggak nyaman. Tiap hari bertengkar dulu. Ya walaupun rumah kita mewah, tapi kalau tetangganya seperti itu jadi nggak nyaman. Jadi nggak bernilai. Karena nggak bernilai. Atau yang paling simpel lagi apa? Kita lagi sholat, habis sholat maghrib biasanya kan, mau zikir, sebelahnya, maaf ya, pada apa namanya sholawatan, segala macam gitu. Kan jadi gimana? Merusak khusyuan dalam ibadah. Tidak nyaman, ketidaknyamanan itu tidak ditemukan nanti di surga. Itu Allah yang memberitahukan kepada kita, wahai calon-calon penghuni surga, segera ke sana. Segera ke sana, kenyamanan yang kamu dapatkan itu gratis. Itu gratis dari Allah, karena kita telah beramal di sini. Balasnya nanti di sana, bukan di sini. Di sini cuma sekedar apa ya, DP aja Pak. Ya DP saja sudah membuat kita hidup cukup tenang. Ya, orang-orang yang beriman hatinya tenang karena bersama Allah. Itu DP doang itu. Dan enggak gusar, ya. Wa ta'sang biha la yasma'una biha lagwan wa la kizaban, dan kita ucapan yang penuh kedustaan bisa bersama Allah, kita tidak akan mendengar di sana. Nah, disimpulkan sama Allah itu semua adalah jazaa'at. Kenikmatan yang kita nikmati di sana itu adalah jazaa'at, balasan. Balasan ini bukan balasan yang biasa-biasa saja, balasan min rabbik, dari pecintamu. Berarti kan balasannya, nah Allah kan maha kaya kan. Ya, kalau kita bekerja sama di perusahaan yang bonafit, perusahaan besar, direkturnya raya, kita kan nggak khawatir Pak dengan pekerjaan kita, pasti gaji lumayan, balasan lumayan. Itu ya di dunia kan gitu kan, ya kaya Allah, kalau kayanya tak terbatas. Ya kita berbuat bukan untuk bos kita yang di dunia tadi, kita berbuat untuk bosnya seluruh alam, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasannya dijelasin min rabbika, dari penciptamu, ya, dari penciptamu, atau sebagai pemberian hisaban yang cukup atau yang membuatmu puas. Hisaban dari kata-kata asaba, ya, tiba, asbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai cukup, ya, hisaban, pemberian yang cukup. Ya, karena di surga tadi makanan-makanan yang kita nikmati, minuman dan lain sebagainya, itu semua cukup Pak, tidak lebih tidak kurang. Ya kalau antum di sini nih,
kalau nggak kita dilayani sama istri gitu kan, minta minum nggak ada. Istri nggak tahu takaran kita hausnya semana. Iya. Iya, segelas kita apa enggak gitu kan, lebih atau jangan lebih. Iya, tapi di surga itu selalu pas takaran. Ya. Tidak ada yang sia-sia, yang kita makan pas, seleranya, rasanya pas, ukurannya pas, tidak lebih tidak kurang, ya. Tidak kan puas, karena serba cukup tadi. Kalau kita makan enak, tapi kitanya nggak bisa menikmati semuanya karena begah berperut kita, nggak bisa menikmati. Akhirnya makan jadi sia-sia, jadi mubazir. Ya, di dunia ini makanannya banyak, makanan yang bagus-bagus, yang berkualitas biasanya harganya mahal. Ya, kalau nggak mahal, ya berkualitas tapi nggak mahal, biasanya sedikit. Kan gitu kan. Kalau mau banyak, ya bayar mahal, ya kan. Kalau mau murah, ya sedikit. Kalau mau murah banyak, nggak berkualitas, kan gitu. Ya, di dunia begitu, serba kurang. Ya, serba kurang. Tapi di akhirat semua di surga nanti semuanya pas. Ya, kalimatnya perhatikan. Kalau untuk penghuni neraka, apa balasannya, Pak? Balasan yang setimpal. Sesuai perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau penghuni surga, orang-orang yang beramal soleh, jazaan min rabbika, disebutkan Tuhan. Ya, jazaan, ya, balasan yang luar biasa, berkali-kali lipat. Ya, kita paling lama ibadah kita berapa tahun? Kalau kita taat 60 tahun, katakan 60 tahun beribadah, seyogyanya kita diberikan surga ya 60 tahun. Ya, tapi diberi balasan surga tanpa batas waktu selamanya. Ini kan hanya pencipta yang bisa melakukan itu kan. Jazaan min rabbika, sebagai atoan pemberian hisab yang cukup. Lalu Rabbis samawati wal ard. Ini kalimat dalam susunan bahasa Arab agak lumayan beda. Biasanya kan kalau mubtada biasanya kan dhamma, Pak. Rabbu. Oke. Ini Rabbi, gitu kan. Ya, ini Rabbi, gitu kan. Biasanya kalau karakter itu biasa sumpah itu. Wallahu dengan wallahi kan beda ya. Kalau wallahu kan dan Allah, kalau wallahi demi Allah. Ya, kalau Rabbi ini Rabbi samawati, secara nggak langsung Allah ingin memperkenalkan ya, kehebatan Allah. Kehebatan Allah, Rabb itu kan artinya pencipta, pemilik, pengatur, ya itu makna Rabb. Ya, pencipta, pengatur, pemilik langit dan bumi. Pertanyaannya, kenapa di sini Allah yang ditampilkan penciptaan langit dan bumi? Kenapa enggak pencipta manusia, Tuhannya manusia, Rabbin Nas, di dalam surat Anas kan? Iya, atau Rabb penciptanya binatang, penciptanya matahari, bintang-bintang. Kenapa di sini disebutkan langit dan bumi? Kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelum itu kan balasan-balasan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa memberikan itu kecuali Sang Pencipta ya. Pencipta yang maha kaya, kekayaan terbatas. Lalu kekayaan seperti apa sih Allah itu? Allah memperkenalkan sedikit kekayaannya itu kita, dan kita bisa melihat inilah Tuhanmu yang mampu memberikan fasilitas sedemikian rupa, yaitu Rabbis samawati wal ard. Penciptanya langit dan bumi. Kenapa yang ditampakkan langit dan bumi? Iya, karena langit dan bumi adalah besar sekali itu, ciptaan Allah yang besar menurut pandangan kita. Iya. Karena ada nggak yang lebih besar di langit?
Ada luas, yang lo lebih luas ciptakan. lagi ada. Apa tuh Pak? Galaksi Bima Sakti mungkin lebih luas lagi. Oh, enggak. Yang lebih luas itu adalah kursinya Allah. Yang lebih luas lagi arasnya Allah. Ya kan, langit dan bumi itu kan seperti cincin Pak yang dilempar pada pasir. Ya. Seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itu adalah kursinya Allah tuh, arasnya. Ini kecil sekali. Lalu kenapa Allah nggak bikin apa Tuhannya, penciptanya aras di sini? Nggak disebutkan di sini. Seperti dia bilang, karena langit dan bumi itu yang bisa kita lihat. Karena tujuannya adalah untuk menceritakan kepada manusia. Objeknya jin dan manusia kan. Ya manusia kita ini. Nah artinya kamu lihat langit itu besar ya. Kamu lihat bumi itu bagaimana. Nah itu yang dia pencipta langit dan bumi itu yang mampu memberikan fasilitas sedemikian rupa kepada penghuni surga. Maka nggak perlu lagi. Ini motivasi buat kita, yuk segera beramal soleh agar mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Ya hebatnya Allah karena dia apa? Cipta, pengurus, pemilik langit dan bumi. Dan langit dan bumi. Nah, tadi saya lihat di TikTok tuh Pak barusan tentang NASA yang selama ini berbohong ya. Dia mendarat di bulan. Ya itu udah lama udah tahu gitu ya. Rahasia umum. Ditunjukkan bahwa iya rahasia umum. Padahal kita tahu tidak ada satu pun yang mampu menembus langit. Langit pertama saja Pak pasti kebakar. Ya pasti kebakar, hancur lebur dia. Ya hancur lebur dia. Lalu bagaimana dengan lapis kedua, lapis ketiga? Kan kenapa langit 7 lapis? Kan itu. Inilah Allah kehebatan Allah yang mampu memberikan fasilitas yang begitu rupa pada penghuni surga. Pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya. Saya mau tanya Pak, di antara langit dan bumi apa tuh Pak? Langit, bumi. Di antaranya milik Allah juga tuh. Di antaranya apa tuh? Ada awan kan? Awan tuh di antara langit dan bumi kan? Nah awan itu juga milik Allah juga. Awan kita lihat sebagai apa Pak? Asap yang mengepul di udara, mengambang gitu kan? Ya saya sering bilang tuh di kajian saya. Saya mau tanya, awan itu ringan atau berat? Ringan. Tapi kok? Kan terbang. Tapi kalau ditabrak berat. Tuh masalah bisa goyang tuh Pak. Iya. Rasakan kalau itu turbulen kan? Iya. Nabrak awan biasanya sudah goyang ya? Iya, goyang. Tapi ringan. Kan itu. Lalu kalau dibilang berat, kok bisa ngapung? Iya, aneh ya. Ya. Tapi bisa menampung air berkubik-kubik di situ Pak. Iya. Iya kan? Di mana aneh kan dibilang ringan? Nah juga dibilang berat enggak. Kan gitu. Nah itulah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saja Allah mampu, masa memberikan surga dan fasilitas Allah nggak mampu? Allah kan maha segala-galanya. Ya. Mau Ar-Rahman yang maha rahman. Di sifat Allah itu. Diberitahukan kepada para penghuni surga. La yamlikuna la malaka. Malaka itu kuasa. Tidak berkuasa, mereka tidak berkuasa minhu darinya khitoban. Di antara langit dan bumi juga ada malaikat Pak. Ya, mereka semua tidak berkuasa berbicara, tidak diizinkan berbicara, ya, khitoban. Sedikit pun nggak berani berbicara kalau Allah nggak izinkan. Jadi pada hari itu Allah lah satu yang berkuasa. Ya semuanya tunduk kepada perintah Allah. Bahkan jangankan mau berbuat macam-macam, berbicara saya juga berani. Kalau Allah nggak izinkan berbicara, mereka tidak berani berbicara.
Yauma yakumur, pada hari itu yakumu, berdiri. Ar-ruh siapa ar-ruh? Ar-ruh itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril wal malaikah, dan malaikat yang lainnya sofan, bersop-sop, berarti banyak Pak. Ya, berarti banyak. Ya. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man, kecuali siapa saja adinalau, yang diberi izin baginya. Ya, kalau bicara. Kalau dia diizinin bicara, jangan bicara. Apalagi berbuat yang lebih daripada itu. Kan perbuatan yang paling mudah kan berbicara ya Pak ya. Yeah. Yang paling mudah saja nggak sanggup dikerjakan. Kenapa? Ada Allah di situ. Kalau Allah izinkan, mereka nggak berani mengangkat suara, apalagi yang lebih daripada itu, berbicara. Ya, malaikat kan kita kenal bagaimana malaikat Jibril dengan kekuatannya. Malaikat-malaikat yang lain, ya, mereka semua tunduk patuh, tidak berani berbicara kalau Allah nggak izinkan. Apalagi manusia seperti kita, apalagi yang berdosa. Ya, mereka tidak punya hak, ya, tidak bisa diberikan hak berbicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ar-Rahman wa qala sawaba. Ya, kecuali mereka yang berkata perkataan sawaba. Sawaba itu lingkaran merah pada target anak panah itu Pak. Itu namanya suap. Namanya suap ya. Yang benar. Antum mau di atas, mau di kiri, mau di kanan, selama di merah itu namanya suap. Target gitu. Ya, dibilang tepat sasaran. Walaupun nggak tengah-tengah banget, ke atas, tapi masih di merahnya gitu kan. Tetap dianggap tepat. Ya, perkataan yang benar ya. Oh, itu dia benar. Ya, menyangkut dengan perkataan. Dzalikal yaumul haq, demikianlah, itulah ya al-yauma pakai alif lam, menandakan ini makrifat yang dikenal. Apa? Hari akhir Pak. Yaumul al-haq, ya, al-haq itu kebenaran yang tidak pernah berubah, itu al-haq. Ya, kalau kebenaran itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, nggak pernah berubah. Al-Quran dibilang al-haq. An-Nisa 105 tuh. Al-Quran dan al-haq. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Karena kebenaran. Orang yang benar, orang yang jujur, ya, dia tidak pernah berubah kata-kata aja. Sedangkan orang-orang yang munafik sekarang ngomong A, besok ngomong B. Besok lusa ngomong C. Tidak bisa dipegang kata-katanya. Ya. Nah, saya sebelum ke sana, saya mau ngajak antum berpikir sejenak. Coba dibuka An-Nisa 105 tentang perkataan al-haq itu. An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamdi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan atasnya Al-Quran. Al-Quran dengan apa Pak? Al-Quran dengan maksudnya Terjemahnya apa? Terjemah di situ Pak. Oh, kami menurunkan kita bukan kepadamu Muhammad membawa kebenaran. Bilhaq, dengan kebenaran. Artinya Al-Quran itu benar nggak? Benar. Yakin. Iya. Yakin kan ya Al-Quran benar? Yakin. Karena banyak di luaran sana orang-orang yang boleh menyerang sekarang. Gelarnya nggak main-main, profesor, doktor, jago sastra Arab, jago tafsir Quran, jago ilmu hadis, tapi tujuannya bikin ragu umat Islam. Banyak. Saya mau tanya, Al-Quran benar Pak? Benar. Yakin Pak? Yakin. Berapa persen? 100% lah.
100%. Benar apanya, Pak? Benar hukumnya, benar informasinya, Benar isinya semuanya. ya. Iya, Isinya dalam Quran itu benar ya. iya. Hukum-hukumnya, informasinya dan lain sebagainya. Sudah antum jalankan isinya, Pak? Insya Allah belum kayaknya. Kenapa belum, Pak? Mana yang belum antum jalankan Contoh dari ya, satu Quran? contoh poligami misalnya. Satu aja saya Iya. repot, gimana harus sampai Ya poligami hukumnya beda kan. Oh. Yang wajib saja, Pak. Kalau wajib kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa kan. Iya. Wajib dan haram saja dah. Yang wajib dan haram saja. Oh ini contoh haji mungkin belum ke, Kenapa antum belum berangkat haji? belum ada biaya. Haji wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Antum nggak mampu. Saya berusaha mampu cuman belum mampu. Berarti antum nggak mampu. Nggak mampu, Bro. Berapa harga haji sekarang, Pak? Gua dituding sekarang. Saya tahun udah 2013. iya, saya udah daftar antrian saya 14 tahun, Ustaz. 14 tahun. Kenapa? Nunggu yang 14 tahun. Kenapa Ya. nggak segera? Karena kalau yang segera aja ONH itu bisa sampai 200 juta per orang. 200 kalau berdua berarti 400 juta. Berdua istri 400 juta. Saya Nah, jual nggak punya uang rumah nggak punya uang. Masih nggak cukup jual rumah juga. Kalau jual rumah belum cukup juga. Masih Mobil belum jual cukup. cukup nggak? Apalagi mobil, Ustaz. Mobil nggak punya jual. Iya. Artinya tadi ya. Ini saya mengutip pernyataan Ustaz Haji Jawas. Ah. Bagi beliau, ya insya Allah dimaafkan selama kesalahannya, diberikan ampunan bagi beliau gitu kan. Haji itu wajib. Punya rumah nggak wajib. Iya, oke. Iya kan? Iya. Seseorang mati nggak ditanya udah punya rumah belum, tapi ditanya udah haji belum. Belum. Kenapa? Belum haji punya rumah. Ini kata beliau. Iya. Iya kan? Dan uniknya lagi, banyak orang mengatakan Quran itu benar, al-haq, isinya benar, tapi nggak dijalankan. Salah satu negara kita, terutama hukum tentang pidana nggak ditegakkan dalam negara kita. Tapi ditanya, yakin nggak dengan Quran? Yakin. Benar nggak? Benar. Kok nggak dijalankan? Kan aneh ya. Yakin benar tapi nggak dikerjain, kan aneh itu, Pak. Betul ya? Iya. Kalau antum Ada yakin masalah. mandi itu bersih, mandi itu baik, mandi itu sehat. Kalau ada orang yang berkata begitu tapi dia nggak mandi, lebih nggak kepake. Mandi bagus nggak? Bagus, sehat itu, tapi dia nggak mandi. Iya. Kan aneh. Ucapan dengan perbuatan nggak sinkron. Iya. Yakin dengan Quran tapi nggak dijalankan isi Quran. Yang apa sebenarnya? Iya, berarti dia belum paham tentang Quran, belum yakin dengan Quran. Kalau yakin kan dikerjakan. Iya, masuk akal nggak? Logis ya? Iya. Ilmiah. Logis. Ya. Ini ya saya mulai dari kesana, nggak ada kesana. Lalu ujung relevankan ini bahwa hari akhir juga hak, Pak. Pasti al-haq pasti terjadi. Lalu sudah seberapa banyak orang yang mempersiapkan demi hari itu? Atau mungkin kita menganggap hari-hari akhir itu dongeng. Nah, bakal terjadi sama seperti perkataan orang-orang Quraisy pada waktu itu, pada atau benuzul ya, ayat itu turun, surat itu turun. Berhubungan dengan orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan hari akhir. Padahal hari akhir itu al-haq benar, pasti terjadi. Cuma nyatanya berapa banyak umat muslim atau mungkin kita sendiri, ya, dia tidak mempersiapkan hari akhir tersebut. Kenapa? Jangan kita masih ragu dengan hari akhir. Ya, dzalika yaumul haq. Hari yang benar pasti terjadi. Ya, faman sa'a, maka siapa saja yang mau, yang berkehendak
Kata Allah, kalau salah kapi paman sah, ya fal yu'min. Paman sah fal yakfur. Paman sah maka siapa saja huruf syarat. Laki-laki, bisa perempuan, siapa saja. Siapa saja yang mau, yang berkehendak atau hoda illa rabbi ma'aba, maka dia akan menempuh, akan mengambil ilah itu tujuan, Pak. Ya, ke apa? Ke arah Rabbi, ke arah Tuhannya, ke arah penciptanya, ma'aba, tempat kembalinya. Kalau mereka yakin dengan hari akhir itu ada, pasti terjadi, maka dari sekarang dia mempersiapkan untuk apa? Jalannya untuk kembali ke arah Tuhannya. Kita mau kembali kemana lagi? Mau dipaksa kembali atau mau kembali dengan sukarela? Beda. Kalau kembali dipaksa kembali, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang yang mati semua pasti kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kembali dengan sukarela, kembali kepada Allah dalam keadaan hidup, Pak, kita bertobat, tobat tapi kembali kepada Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Kalau dalam keadaan mati, kita nggak punya pilihan untuk kembali. Bukan kembali dengan kemurkaan Allah. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup, bertobat kepada Allah, kita akan ketemu dengan Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmat. Ya, Rabbi ma'aba. Inna coba inna anggarna Inna angdarnakum adaban qariba. 40 sekarang ya, Pak ya? Iya, 40. 40 ya. Terus Yawma yanzurul mar'u. Baik, kawan. Saya jangan, Pak. Inna tuh Allah tutup ya. Sesungguhnya ini kalau obat, terlalu beri peringatan. Kalau kasih kebebasan, yang mau kembali silakan, yang nggak kembali juga silakan. Ditegas lagi, inna angdarna, nazaro, peringatan. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, ya, azaban, satu azaban, ya siksa, ya qariban. Apa tuh qariban? Dekat. Artinya azab hari akhir dekat atau jauh sebenarnya? Kita menganggapnya jauh, Pak. Karena Pak, kita menghitungnya waktu dunia 60 tahun lama itu enggak sebentar. Ya, 1 hari bagi dalam perhitungan akhirat 1000 tahun. Maka 60 tahun nggak nyampe sehari itu. Ya, perhitungan yang dekat, azab yang sangat dekat. Jangan dikira hari akhir itu masih jauh, masih panjang, ya. Ya, azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat yang guru nazar, ya, melihat apa? Al-mar'u. Apa al-mar'u, Pak? Ya. Al-mar'u setiap urusannya, setiap amalnya, setiap perbuatannya, kullu. Ya, kalau di sini di tafsir kullu mri'in, setiap urusan. Ya, umur amaro, setiap urusannya, setiap perbuatannya, pada waktu itu mereka akan melihat, akan ditampakkan maqaddamat yadah, apa saja qadim yang telah terdahulu, yang telah dikerjakan. Ya yadu tangannya kan? Ya. Maksudnya apa, Pak? Apakah hanya perbuatan tangan doang? Enggak. Tangan itu mewakili seluruh tubuh. Sama seperti dengan tabat yada abi lahabi watab. Tabat yada. Celakalah. Ya. Kedua tangan. Telah celaka kedua tangan. Apa kedua tangan doang? Enggak. Perbuatannya. Maksudnya seluruh amalannya. Ya, nah, kenapa yang dia bilang tangan? Tangan itu mewakili. Karena yang paling banyak perbuatan dosa dilakukan dengan tangan. Sama dengan Allah telah mengharamkan dalam Al-Baqarah 173, Allah telah mengharamkan daging babi. Ya. Lahmun hinjir,
daging babi, berarti daging doang yang diharamkan? Enggak. Daging itu mewakili seluruh tubuh. Ya, mewakili. Artinya, makodabat yada, apa saja yang telah dikerjakan dari amal-amalnya, bukan cuma tangannya. Ya, mereka akan melihat wa yaqulul kafirin, dan mereka berkata, siapa orang-orang kafir berkata, laitani kuntu turaba, seandainya. Laitan itu adalah sama dengan apa ya, ucapan-ucapan atau perandaian yang tidak mungkin bisa terjadi. Sama dengan lau. Ya, seandainya sekiranya itu sama. Ya, artinya situasi yang tidak mungkin terjadi. Apa kata orang kafir? Seandainya, sekiranya, laitani kuntu turaba, kuntu aku menjadi turab, tanah saja. Ini terjadi penyesalan pada saat apa? Pada saat hari itu ada. Pada saat hari itu sudah sedang disidangkan, bahkan ada yang disiksa baru ngomong, andai kata saya dulu di tanah aja nggak disiksa. Ya, padahal penyesalan di hari itu nggak berguna lagi, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang ini, wahai para manusia yang udah kelewatan batas, kalau mau nyesal sekarang, kalau mau tobat sekarang, besok belum tentu ada. Kalau mau sekarang, tobat cuma sekarang. Kenapa? Yang Allah tunggu itu kalimat taubat. Walaupun di penghujung, kalau diterima taubatnya, selamat hidup, selamat di kehidupan setelah ini. Ya, kalau beda dengan manusia. Kalau manusia berbuat banyak kebaikan, kalau berbuat sedikit kesalahan, yang diingat adalah kesalahannya. Tapi Allah enggak. Betapapun kita dosanya banyak, kalau tunggu kapan taubat, gak apa-apa mau di ujung. Tapi pertanyaan, apa yakin keburu taubat? Ya, pesan saya Al-Imran ya, 103 102 ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina amanu. Al-Imran 102 Pak, 103. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jangan mati. Kita nggak boleh mati, Pak, kalau bukan dalam keadaan muslim. Maka setiap saat, karena kematian itu datang kapan saja, pastikan. Padahal kematian itu datang, kita sedang dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, silakan tolong bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, di pertanyaan tadi sudah saya share ya, Ustaz. Salah satunya supaya kita dapat keberuntungan dunia dan akhirat, kita mencari fadilah-fadilah nih, Ustaz. Nah, ini ada fadilah 8 keutamaan membaca surat Yasin nih. Ada diampuni oleh Allah, ada mati dalam keadaan syahid, ada hajat dikabulkan, diberi rasa aman dan kesembuhan, demi kemudahan, dosanya diampuni dan dengan sakaratul maut. Nah, cuman masalahnya kan seperti kita biasa belajar, kalau kita mengerjakan ibadah harus ada referensi dalilnya itu, Ustaz. Apa ini dalilnya sahih atau tidak ya, Ustaz? Iya, dalil kan baru dikirim sama antum tadi kan. Iya. Saya belum periksa. Tapi kalau dari matanya, iya. Jadi ciri-ciri hadis tadi begitu, Pak. Ciri-ciri hadis tadi seperti itu, banyak sekali keutamaannya. Iya. Amalannya sedikit. Gitu kan? Nah, kalau antum baca tafsirnya surat Yasin, itu isinya buat yang hidup, Pak. Untuk yang mati. Dan surat Yasin itu atau surat-surat Al-Quran pada umumnya semuanya ini, Pak, di Al-Quran ya, ini hanya buku biasa. Ini benda mati, tidak bisa menolong diri sendiri. Pada saat dibakar, hancur, dia habis. Ditaruh di WC ada kan? Ada. Ya bisa menolong dirinya kan? Ya, tapi ini akan jadi hidup, Pak, bila diapain? Diamal. Diamal.
akan jadi sesuatu. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betapa berisnya sebelum Islam, sebelum kenal Quran. Terus setelah kenal Quran, berubah total gaya hidup, cara berhidupnya berubah total. Menjadi orang yang sangat santun, sangat penyayang. Ya, bukan untuk dibaca, tapi untuk diamalkan isi Quran. Semua ayat, semua surat, bukan semua surat itu. Semua surat amalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham isinya? Ya, jadi paham itu. Jadi cara mendeteksinya harus cari begitu. Banyak sekali fadilah, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya. Ya, amalan di tanggal 1 bulan ini pahalanya sekian. Tanggal 2 pahalanya sekian. Itu ciri-ciri itu begitu. Ya, ciri-ciri itu begitu. Jadi yang penting bukan membacanya, yang penting adalah memahaminya dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ya, langkah pertama bagus sih dengan membaca, tapi jangan berhenti di situ. Saya sekarang ini saya baca paling ya 1 ayat 2 ayat, tapi ditadaburi, dipahami, gitu kan? Jadi jangan ngejar lagi hafalan. Bagus tuh hafal, dan perlu diketahui Abu Bakar itu dia anhu. Jadi sekian banyak sahabat, dia yang paling lama menghafal Quran, paling sedikit hafalannya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq dia menghafal Quran beserta amal. Dia tidak mau menghafal ayat berikutnya sebelum mengamalkan isi Quran yang telah dihafal. Wajar dia lama karena mengamalkan dulu. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak pernah bisa dikejar oleh Umar bin Khattab keutamaannya. Jelas ya, sejauh 8 soal tadi ya. Walaupun nggak saya periksa, kemungkinan hadis dhaif. Dari mata ada tergambar sedikit hadis dhaif. Satu pertanyaan lagi tadi di luar, ada titipan pertanyaan tadi malam. Kita ngobrol masih ada waktu sekitar 6 menit, 8 menit lah. Ya, ini maghrib. Ya. Dia pertanyaan masalah sampai jam 3 semalam saya ngobrolnya, Ustaz. Ya, tolong tanyain Rom sama Ustaz ya, tentang Yaumil Bid, sebenarnya puasa Yaumil Bid Ustaz. Di bulan Muharram ini kan kemarin nempel tuh antara puasa Tasu'ah sama Asyura di Senin Selasa. Nah, Rabunya tuh kosong. Katanya ada Ba'da Asyura. Saya bilang saya nggak tahu deh kok ada puasa Ba'da Asyura ya. Habis itu kena di Kamis. Pertanyaannya dia itu kemarin saya jawab sebenarnya puasa Muharram saya sebut ada beberapa puasa 6 yang pernah kita belajar Ustaz kan. Puasa selain puasa wajib Ramadan, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, puasa Daud. Itu lalu ada lagi sebaik-baik puasa selain Ramadan dan puasa Muharram. Jadi puasa aja kalau misalnya emang itu map ada hari yang nggak ada Yaumil Bidnya atau Senin Kamis sih puasa aja, niatnya puasa sunnah Muharram gitu. Nah, pertanyaan dia, boleh nggak kalau misalnya Yaumil Bid itu berturut-turut atau harus tidak berturut-turut di dalam 1 bulan? Boleh Pak. Boleh, satu. Yang kedua boleh, antum sanggupnya 1 hari karena kebetulan mepet dengan hari yang lain gitu kan, dibolehkan, atau cuma 2 hari juga dibolehkan. Jadi contoh Senin 13, 14, 15 kan? Iya. Katakan berbentur dengan Senin, Selasa, Senin, 13 Senin. Iya. Ini Selasa, Rabu, Kamisnya, Senin, Selasa, Kamis lagi gitu kan? Iya. Di mana ada Seninnya? Iya, dihitung Pak. Niatnya apa? Niatnya yang lebih aja. Seninnya masuk otomatis. Iya. Saya jawab begitu sih sebenarnya. Iya. Sama gitu, ya. Sama pertanyaan yang berikutnya, kalau lagi puasa Yaumil Bid atau puasa sunnah, ada yang ngajak
makan misalnya, ditraktir makan atau diajak jamuan atau ada perayaan di rumahnya, itu sebaiknya saya batalin ya puasanya dong, atau lanjutin aja atau bilang saya lagi puasa nih gitu. Cuman kalau misalnya saya beli puasa nggak enak, dia takut ya menyinggung lah gitu. Gimana sebaiknya tuh Ustaz? Puasa diterusin, Iya. dibatalin? Ditimbang. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Perayaan kalau perayaan nggak boleh kan, saya bikin puasa kan. Iya. Ini teman ini undang apa? Acara apa? Acaranya apa nih, Pak? Berbau kesirikan atau beraroma maslahat. Oke. Diterima. Berarti kalau kesirikan nggak boleh. Ya nggak boleh. Oke. Kan nggak boleh, ada Pak Al-Maidah ayat 1 ayat 2 nggak boleh kan. Jangan kita saling tolong menolong dalam permusuhan dan ya. Ta'awunu bil birri wat taqwa, wala ta'awunu bil birri berbuatan dosa kan? Wala ta'awunu bil udwan, ismu udwan. Tapi kalau misalnya diajak traktir, boleh gitu. Traktir aja nih, saya mau traktir. Ya, traktir acara apa? Harus dalam rangka apa ya? Tujuannya dulu harus apa ya? Iya, jangan sampai traktirnya saya traktir saya dapat untuk ini apa? Menang judi. Iya. Iya benar juga. Kan kita nggak tahu nih traktirnya apa dulu gitu kan? Oh, saya baru lahir anak nih, masih boleh tuh berarti gitu. Boleh kalau gitu kan. Oh, saya naik jabatan, boleh gitu. Ya, tanda syukur boleh sih, karena apa? Memenuhi undangan saudaranya. Iya. Ada hadis ya kan? Nah, apa? Hakul muslim ala muslim situn. Ya, haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Iya. Salah satunya adalah memenuhi undangannya kan. Oke. Tapi dilihat undangannya apa nih gitu. Baik. Nah, syukron. Baik, mungkin sampai di situ dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi tetap kita tampung. Nah, nanti sesuai waktu yang tepat kita akan tanyakan. Sampai di sini dulu Ustaz, kita sambung lagi di lain waktu. Yaquinillah jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulil haq birabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Fa man sa'a wal yumin, fa man sa'a fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya, semua ada expiry date-nya, dan kuluman alayafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita sebagai pengingat, yakni umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemurahannya. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Ya, izin live Ustaz. Assalamualaikum. Izin live Ustaz. Assalamualaikum.